Sobat Vokasi, kembali lagi di podcast AMPM. Aku minta pendapatmu. Kenalin, aku Rizal Ferdiansa sebagai host AMPM kalian episode 13. Nah, di episode 13 kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah seru dan inspiratif loh. Yuk kita kenalan dengan narasumber kita. Halo Kak, boleh kenalin namanya siapa? Halo Kak, perkenalkan nama aku Via Fitriana dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Angkatan 2024. Biasa dipanggil? Via. Via. Iya. Jadi manggilnya Kak Via aja ya? Iya, boleh Kak. Oke, Kak Via ini dengar-dengar pernah atau udah jadi mahasiswa berprestasi UNS di jenjang diploma ya? Iya, betul Kak. Kira-kira itu prosesnya gimana untuk bisa sampai di kategori mahasiswa berprestasi itu? Baik, tentunya proses yang dilalui itu cukup panjang ya Kak, dan tentunya banyak sekali tantangan yang saya lalui mulai dari seleksi di tingkat prodi, kemudian fakultas hingga universitas. Akan tetapi yang paling gong menurut saya itu di tingkat universitas, karena pada waktu itu kami diminta untuk mengikuti beberapa tahap seleksi, di antaranya presentasi bahasa Inggris, pembuatan produk inovatif untuk diploma, dan gagasan kreatif untuk sarjana. Kemudian kami juga diminta untuk LDG atau Leaders Group Discussion, dan juga ada tes psikologi seperti itu. Tadi di highlight bakal bikin produk Iya, di benar banget. diploma. Itu kira-kira gimana itu produknya itu? Jadi kan karena diploma ya Kak, jadi kami buat produk yang mana nanti ada karya ilmiahnya dan bentuk luarannya itu produk. Kebetulan waktu itu saya membuat lilin aromaterapi yang mana tujuannya untuk memberikan intervensi kepada nyeri dismor seperti itu. Dan kebetulan waktu itu saya mengambil subjek mahasiswa di Omah Haji Al Ansori seperti itu. Oke, lilin aromaterapi. Iya, betul. Itu cara kerja lilinnya itu gimana? Apakah dia akan bikin orang jadi lebih rileks atau gimana? Iya, betul sekali. Nanti kami tujuannya itu untuk mahasiswa itu menjadi rileks. Jadi kami menggabungkan teknik antara distraksi dan juga teknik relaksasi. Nah, nanti dari aroma lavender yang keluar dari lilin itu akan memberikan relaksasi kepada subjek seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya relaksasi, nyerinya itu berkurang. Dan perlu digarisbawahi bahwa teknik relaksasi ini ditujukan untuk kategori nyeri yang rendah seperti itu. Kalau tinggi nanti intervensinya itu beda lagi Kak, bisa farmakologis dengan pemberian obat dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti lilin aromaterapi ini dibuat di saat kamu masuk ke mahasiswa berprestasi. Iya bener banget Kak, dan fun fact-nya aku buat lilin itu H-2 seleksi seperti itu. Kan aku waktu itu masih semester 2 kan ya Kak, terus waktu aku diminta untuk membuat produk inovatif, aku bingung mau buat apa. Terus setelah search di Google Scholar, kemudian di jurnal-jurnal, kira-kira aku tuh kayak tertarik gitu loh mau buat lilin, jadi aku buatlah lilin ini yang aku namai Ecolab seperti itu. Jadi keunikannya Ecolab ini dibuat dari minyak jelantah. Kebetulan di asramaku itu ada limbah minyak jelantah yang tidak terpakai, dan dari situ aku terpikirkan, wah ini kalau misalnya dibuang itu kayak mubazir. Terus kalau misalnya dipakai lagi kan itu tidak baik ya untuk tubuh dan bisa memberikan lemak negatif, lemak jahat maksudnya. Dan dari itu aku terpikirkan untuk mengelola atau mengolah produk minyak jelantah itu menjadi lilin seperti itu. Nah, selain itu, Kak Via juga berhasil jadi juara di lomba Mandalika Esai Competition 7. Itu prosesnya bisa sampai juara di lomba tersebut gimana, Kak? Baik, untuk prosesnya itu aku mulai di akhir semester 2, Kak. Jadi kebetulan waktu itu di akhir semester 2 ada tawaran nih dari teman aku dari prodi kebidanan, Kak Alda dan Kak Fadil untuk join ke tim mereka. Jadi waktu itu aku join, terus aku tanya-tanya itu nanti lombanya itu ngapain aja. Ternyata lombanya itu tentang esai. Jadi nanti kami diminta untuk membuat karya tulis ilmiah, terus nanti ada prototipe-nya seperti itu. Yang berarti bikin apa itu prototipenya? Untuk prototipe-nya kami membuat Biskuita Smart. Nah, Biskuita Smart ini adalah produk inovasi dari
tepung sorghum, kurma, dan juga daun kelor yang mana kami olah menjadi sebuah biskuit. Nah, di biskuit itu nanti kami berikan kemasan yang mana kemasannya ada barcode-nya. Jadi dari barcode itu bisa di-scan, nanti pengguna itu bisa diarahkan langsung ke aplikasi. Jadi nanti di aplikasi ada fitur monitoring dan juga edukasi terkait anemia, seperti itu. Untuk peserta yang lain juga emang subtemanya seputar anemia atau sebenarnya ada subtema khusus yang lainnya? Sebenarnya itu ada beberapa subtema ya Kak, dan kami itu ngambilnya kesehatan gitu. Oke, Mandalika. Berarti kamu sama kelompokmu sampai ke Lombok ya berarti? Iya benar Kak, karena tempatnya Mandalika ya. Mandalika itu kan sirkuit ya Kak. Jadi Iya. kayak kami ke Lombok seperti itu. Kalau alasan bikin produknya itu sebenarnya apa, Kak? Apakah ada kepikiran buat dikembangkan lagi atau emang cuma khusus buat lomba ini aja? Jadi alasan kami membuat produk ini berasal dari data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2022 itu ada data yang menyebutkan bahwa 48,9 mahasiswa itu remaja mengalami anemia dan anemia ini biasanya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Sedangkan setelah kami melakukan survei kepada 52 mahasiswa khususnya di area UNS itu sebanyak 61,2% mahasiswa mengatakan bahwa mereka tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah seperti itu. Sedangkan tablet tambah darah ini kan krusial ya untuk mencegah anemia. Maka dari itu kami terinspirasi bagaimana sih caranya membuat produk makanan yang bisa menurunkan anemia gitu. Nah, dari itu kami membuat inovasi biskuit ini untuk menurunkan relevansi tersebut, seperti itu. Kalau dari bahan biskuitnya yang kira-kira bisa membantu menambah darah atau mencegah anemia itu dari bahan apanya? Dari daun kelor dan juga sorghum. Kavia sendiri ini selain ikut lomba, terus mapres juga ya, aktif juga nggak kalau organisasi? Kebetulan lumayan aktif sih Kak, dan di awal kuliah itu aku mengikuti beberapa organisasi, di antaranya Komadiksi, kemudian Himavian, Kompas atau Komunitas Mahasiswa 11 Maret, 11 Maret, kemudian aktif juga di Asrama Mahasiswa Omong Haji Al Ansori, dan juga di awal semester 2 kemarin alhamdulillah aktif di sebuah kepengurusan di beasiswa bintang mandiri, seperti itu. Oke, di kepengurusan beasiswa mandiri. Ya. Berarti Kavia ini berhasil lolos beasiswa? Ya, alhamdulillah Kak, itu privilege dari kemarin ikut Mapres juga. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa bintang mandiri. Pinter ini berarti ya. Amin, mohon doanya Kak. Kalau cara bagi waktunya gimana? Apakah karena sebanyak itu sempat keteteran untuk perkuliahan atau mungkin tugas-tugas? Kalau keteteran itu pasti ya Kak, keteteran dan tapi tantangannya itu kita harus mengukur skala prioritas. Dari skala prioritas itu kita bisa menentukan mana yang dikerjakan lebih dahulu, mana yang kita bisa delegasikan atau dikerjakan nanti, seperti itu. Kemudian terkait manajemen ya Kak, itu biasanya aku menyusun seperti jadwal di mingguan dan juga kadang bulanan. Dari jadwal tersebut aku udah bisa manage mana yang perlu aku kerjakan dan mana yang bisa aku tunda, seperti itu. Perlu penyesuaian kayak gitu berapa lama kira-kira? Cukup lama ya Kak, karena dari dulu waktu SMP aku sudah tertarik di organisasi. Jadi aku menyesuaikan jadwal padat itu dari SMP, kemudian dulu waktu SMA aku kebetulan juga ikut di salah satu pondok pesantren Darussalam Pelausan Purworejo dan jadwalnya cukup padat ya Kak. Jadwal mondok dan juga kuliah, mohon maaf, waktu SMA itu jadwal mondok dan juga sekolah seringkali bertabrakan. Tapi kalau kita bisa manage waktunya dan juga kita bisa mengukur skala prioritasnya, pasti bisa. Berarti sebenarnya kemampuan Kavia buat manage waktu itu udah dilatih dari dulu waktu SMP bahkan. Ya terlatih, ya bisa karena terpaksa. Tapi lama-lama kebiasa. Iya, lama-lama menjadi biasa. Karena udah kebiasa buat manage waktu, berarti akhir-akhir ini apakah juga masih keteteran atau mungkin hanya 1-2 aja yang sedikit tertinggal?
Terkadang masih merasa keteteran, tapi karena kadang kan kita punya beberapa pengalaman dan kadang aku cara me-manage keteteran itu dengan melihat pengalaman lalu. Jadi gimana sih aku mengatasi masalah di tahun lalu ataupun di beberapa waktu lalu, jadi aku terapkan di ketika aku menghadapi masalah tersebut di saat ini, seperti itu. Ini sekarang semester 3. Oh, 3. Iya. Berarti bentar lagi masuk periode-periode magang ya? Ya betul banget. Udah ada hal yang bisa ditata buat persiapan magang atau ya masih nanti aja lah, lihat dulu. Harusnya sudah ada ya, dan alhamdulillah kemarin juga udah praktik di prodi aku, Kak. Jadi kayak, persiapan magangnya itu sudah dimulai dari semester awal, bahkan semester 1 itu udah ada semacam, responsi-responsi atau, keterampilan klinis yang kita itu udah dilatih untuk magang gitu. Dilatih untuk magang tuh berarti masih di kampus apa udah keluar kampus? Masih di kampus, Kak. Oh, tapi dikasih pembekalan gitu ya berarti? Atau mungkin kadang ada kegiatan pengabdian masyarakat yang kita itu diminta untuk ke rumah sakit, seperti edukasi dan lain-lain gitu. Cukup sering nggak itu? Apa ya cuma sesekali 2 kali? Lumayan sering sih, Kak, kalau di prodi aku. Nah, Kak Via ini kan ikut beberapa kegiatan ya, udah jadi mapres, ikut organisasi, ikut program beasiswa juga tadi, Iya. terus ada ikut komunitas-komunitas. Kira-kira tantangannya apa? Dan cara ngehadapin tantangan tersebut gimana? Kan ini cukup susah juga ya menghadapi ini. Baik, tentunya pasti banyak banget ya Mas tantangannya. Yang pertama itu menurut aku adalah tentang time management, yang mana tadi udah disebutkan ya, tadi time management itu merupakan tantangan yang krusial sekali. Kemudian yang kedua itu menurutku adalah self management, yang mana di era digital ini kita itu sering over. Kalau kata Kak Shirley itu ada over sharing, kemudian over knowing, kita kadang juga overthinking dan bahkan overacting. Yang mana over tersebut sebenarnya bisa mendistraksi diri kita gitu. Jadi kemungkinan itu menjadi tantangan besar juga untuk kita, dan solusinya kita perlu fokus ke diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu memperhatikan hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau di dalam buku Atomic Habit itu ada yang namanya dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali itu ada 2 aspek. Yang pertama, aspek yang bisa kendalikan dan aspek yang tidak bisa kita kendalikan, seperti itu. Nah, menurut aku sendiri, hal-hal yang tidak perlu kita kendalikan itu nggak usah kita pikirkan, nggak usah kita berikan tanggapan gitu, Kak. Biar kita itu fokus dan Nggak too much effort iya gitu ya? bener, too much effort, bener banget. Jadi kita bisa mencapai tujuan kita, seperti itu. Kalau Kak Via rencana dan harapannya ke depan apa? Kan sekarang juga lagi menyandang status sebagai mahasiswa berprestasi, tentu kan ada harapan atau impian besar yang disematkan di Kak Via ini. Baik, untuk harapan ke depannya aku ingin terus belajar di bidang anestesiologi dan besok bisa menjadi expert tentunya di bidangnya, dan selain itu aku ingin menjadi mahasiswa yang aktif di bidang pengabdian masyarakat dan juga aktif menyebarkan manfaat bagi orang lain, seperti itu. Menyebarkan apa? Iya. Karena sebaik-baiknya manusia dia yang bermanfaat. Benar sekali. Khairunas anfa'uhum. Benar banget, Kak. Oke, sebelum kita tutup, karena ini podcast AMPM, aku minta pendapatmu. Maka kali ini aku akan minta pendapat dari Kak Via. Kira-kira gimana atau apa pelajaran berharga yang Kak Via dapat mulai dari masuk ke kampus UNS di prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Anestesiologi sampai di titik sekarang yang alhamdulillah bisa jadi mahasiswa berprestasi. Salah satu mahasiswa berprestasi. Baik. Mungkin harapan, kesan pesan ya Kak berarti ini. Kesan pesannya aku ada 2. Yang pertama, ketika kita menjadi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, aku selalu mengingat pesan dari guru aku dalam bahasa Jawa, "Ojo wedi sesuk arek dadi opo, tapi wedi nek ora iso opo-opo." Artinya, jangan takut besok itu kita akan menjadi apa, tapi takutlah ketika besok lulus kita tidak bisa apa-apa. Dan dengan kata-kata itu, aku termotivasi untuk mencoba
berbagai keterampilan, mencari passion kita itu apa, mengasah keterampilan kita itu apa, seperti itu. Dan yang kedua, ketika kita sudah memiliki harapan ataupun cita-cita yang tinggi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah satu ulama dari Mesir, mengatakan bahwa selamanya ketika kita itu menyadarkan sandaran ataupun harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita itu tidak akan kecewa. Jadi bermimpilah sebesar mungkin, jangan takut, karena kalau kita takut dan kita gagal, kita 50% lebih baik daripada kita tidak mencoba apa-apa. Jadi intinya apa yang kita lakukan selama itu positif pasti akan berdampak buat orang. Iya, betul. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Betul. Oke, terima kasih Kak Fia udah hadir di podcast kita kali ini. Jangan lupa kalian bisa follow IG kita di vokasi_UNS, follow TikTok kita vokasi_UNS, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube ini Sekolah Vokasi UNS. Nyalakan notifikasinya, jangan sampai kalian kelewatan video-video terbaru dari SV UNS. Dadah.